Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aulia B, Stambuk A50118081. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pendekatan konseling behavior. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, tokoh dan riwayat konseling behavior. Stephen J. Lin dalam Senyata tahun 2012 menyebutkan bahwa teori dan pendekatan behavior sering disebut sebagai modifikasi perilaku atau behavior modification dan terapi perilaku atau behavior terapi. Sedangkan menurut Carlton Ebeck dalam Senyata tahun 2012, istilah ini dikenal dengan behavior terapi, behavior counseling, reinforcement terapi, behavior modification, dan contingency management. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan semakin menghilang bila dikenai hukuman. Pendekatan konseling behavioral merupakan terapi tingkah laku yang merupakan penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Pendekatan ini telah memberikan penerapan yang sistematis tentang prinsip-prinsip belajar dan pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif. Berlandaskan teori belajar, modifikasi tingkah laku dan terapi tingkah laku adalah pendekatan-pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang berurusan dengan tingkah laku. Berlandaskan teori belajar, modifikasi tingkah laku dan terapi tingkah laku adalah pendekatan-pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang berurusan dengan tingkah laku. Selanjutnya, sejarah perkembangan. Stephen J. Lin dan John P. Gorst tahun 1985 menyebutkan bahwa di kalangan konselor atau psikolog, teori dan pendekatan behavior sering disebut sebagai modifikasi perilaku atau behavior modification dan terapi perilaku atau behavior terapi. Sedangkan menurut Carlton Ebeck tahun 1971, istilah ini dikenal dengan behavior terapi, behavior counseling, reinforcement terapi, behavior modification, dan contingency management. Istilah pendekatan behavior pertama kali digunakan oleh Lindsay pada tahun 1954 dan kemudian lebih dikenalkan oleh Lazarus pada tahun 1958. Istilah pendekatan tingkah laku lebih dikenal di Inggris, sedangkan di Amerika Serikat lebih terkenal dengan istilah behavior modification. Di kedua negara tersebut, pendekatan tingkah laku terjadi secara bersamaan. Peristiwa penting dalam salah satu sejarah perkembangan behavioristik adalah dipublikasikannya tulisan seorang psikolog Inggris, yaitu H.J. Eisen, tentang terapi behavior pada tahun 1952. Di bawah pimpinan H.J. Eisen, jurusan psikologi di Institut Psikiatri memiliki dua bidang, yaitu bidang penelitian dan bidang pengajaran klinis. Bidang penelitian lebih mengembangkan dimensi tingkah laku untuk menjelaskan abnormalitas tingkah laku yang dirumuskan oleh Eisen. Sedangkan dalam bidang pengajaran klinis menyelenggarakan latihan bagi sarjana-sarjana psikologi klinis. Dalam tahap awal perkembangannya, batasan pendekatan behavior diberikan sebagai aplikasi teori belajar modern dan perlakuan masalah-masalah klinis. Selanjutnya, konsep dasar pendekatan behavior. Dalam proses konseling, pendekatan behavior merupakan suatu proses di mana konselor membantu konseli untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu yang bertujuan ada perubahan perilaku pada konseli. Pemecahan masalah dan kesulitannya dengan keterlibatan penuh dari konselor.
Selanjutnya, hakikat manusia menurut pendekatan konseling behavior. Berdasarkan pada hakikat manusia, teori dan pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas. Hidup dalam alam deterministik dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Manusia memulai kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang akan membentuk kepribadian. Pendekatan behavior di dalam proses konseling membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepedulian dari konselor sebagai kriteria pengukuran keberhasilan konseling. Dalam konsep behavior, perilaku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar, di mana proses konseling merupakan suatu proses atau pengalaman belajar untuk membentuk konseli, mengubah perilakunya sehingga dapat memecahkan masalahnya. Dalam konsep behaviorisme modern, perilaku manusia dipandang dalam mekanisme dan pendekatan ilmiah yang diimplikasikan pada pendekatan secara sistematis dan terstruktur. Dalam proses konseling, manusia tidak diasumsikan secara deterministik, tetapi merupakan hasil dari pengkondisian sosiokultural. Tren baru dalam behaviorisme adalah diberinya peluang kebebasan dan menambah keterampilan konseli untuk memiliki lebih banyak opsi dalam melakukan respon. Selanjutnya, hakikat manusia menurut pendekatan konseling behavior. Berdasarkan pada hakikat manusia, teori dan pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas. Hidup dalam alam deterministik dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Manusia memulai kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang akan membentuk kepribadian. Pendekatan behavior di dalam proses konseling membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepedulian dari konselor sebagai kriteria pengukuran keberhasilan konseling. Dalam konsep behavior, perilaku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar, di mana proses konseling merupakan suatu proses atau pengalaman belajar untuk membentuk konseli, mengubah perilakunya sehingga dapat memecahkan masalahnya. Dalam konsep behaviorisme modern, perilaku manusia dipandang dalam mekanisme dan pendekatan ilmiah yang diimplikasikan pada pendekatan secara sistematis dan terstruktur. Dalam proses konseling, manusia tidak diasumsikan secara deterministik, tetapi merupakan hasil dari pengkondisian sosiokultural. Tren baru dalam behaviorisme adalah diberinya peluang kebebasan dan menambah keterampilan konseli untuk memiliki lebih banyak opsi dalam melakukan respon. Materi selanjutnya yaitu asumsi tingkah laku bermasalah. A. Tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. B. Tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah. C. Manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah laku negatif dari lingkungannya. Tingkah laku maladaptif terjadi juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan tepat. D. Seluruh tingkah laku manusia didapat dengan cara belajar dan juga tingkah laku tersebut dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Selanjutnya, tujuan konseling.
Menurut Corey tahun 1986, tujuan pendekatan behavioristik adalah Selanjutnya, tujuan konseling. Menurut Corey tahun 1986, tujuan pendekatan behavioristik adalah sebagai refleksi masalah konseling, dasar pemilihan dan penggunaan strategi konseling, dan sebagai kerangka untuk menilai hasil konseling. Karakteristik pendekatan behavioristik yang dikemukakan oleh Eisen adalah pendekatan tingkah laku yang pertama, didasarkan pada teori yang dirumuskan secara tepat dan konsisten yang mengarah kepada kesimpulan yang dapat diuji. B. Berasal dari hasil penelaahan eksperimental yang secara khusus direncanakan untuk menguji teori-teori dan kesimpulannya. C. Memandang simptom sebagai respon bersyarat yang tidak sesuai atau unadaptive condition response. D. Memandang simptom sebagai bukti adanya kekeliruan hasil belajar. Memandang bahwa simptom-simptom tingkah laku ditentukan berdasarkan perbedaan individual yang terbentuk secara conditioning dan autonom sesuai dengan lingkungan masing-masing. E. Menganggap penyembuhan gangguan neurotik sebagai pembentukan kebiasaan yang baru. F. Menyembuhkan simptom secara langsung dengan jalan menghilangkan respon bersyarat yang keliru dan membentuk respon bersyarat yang diharapkan. G. Menganggap bahwa pertalian pribadi tidaklah esensial bagi penyembuhan gangguan neurotik, sekalipun untuk hal-hal tertentu yang kadang-kadang diperlukan. Selanjutnya yaitu deskripsi proses konseling. Konseling behavioral memiliki 4 tahap dalam proses konseling, yaitu 1. Melakukan asesmen. Langkah awal kerja konselor adalah melakukan asesmen. Asesmen diperlukan untuk mengidentifikasi metode atau teknik mana yang akan dipilih sesuai dengan tingkah laku yang ingin diubah. Kedua, menetapkan tujuan. Dalam hal ini, konselor dan konseli bersama-sama mendiskusikan tujuan yang telah ditetapkan konseli yang terkait dengan apakah merupakan tujuan yang benar-benar diinginkan konseli, apakah tujuan itu realistik, bagaimana kemungkinan manfaatnya, bagaimana kemungkinan kerugiannya. Yang ketiga, implementasi teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami konseli. Dalam implementasi teknik konselor yang membandingkan perubahan tingkah laku antara baseline data dengan interpretasi. 4. Evaluasi dan pengakhiran. Evaluasi konseling behavioral merupakan proses yang berkesinambungan. Tingkah laku konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Dalam hal ini, konselor dan konseli mengevaluasi implementasi teknik yang telah dilakukan, serta menentukan lamanya intervensi dilaksanakan sampai tingkah laku yang diharapkan menetap. Materi selanjutnya yaitu peran konselor dalam proses konseling. Peran konselor dalam pendekatan behavioristik adalah aktif dan direktif. Aktif untuk melakukan intervensi dan membawa konseli ke arah perubahan perilaku yang diharapkan. Sedangkan direktif dimaknai sebagai upaya konselor untuk memberikan arahan secara langsung kepada konseli. Materi selanjutnya yaitu teknik-teknik konseling behavioral. 1. Teknik operant conditioning. 2. Model asesmen fungsional. 3. Relaxation training and related methods. 4. Systematic desensitization. 5. Export therapies. 6. Movement desensitization and refreshing. 7. Exercise training. 8. Self management. 9. Multimodal terapi. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan konseling behavioral. Kelebihan terapi behavioral. A. Pembuatan tujuan terapi antara konselor dan konseli di awal dijadikan acuan keberhasilan proses terapi.
B. Memiliki berbagai macam teknik konseling yang teruji dan selalu diperbaharui. C. Waktu konseling yang relatif singkat. D. Kolaborasi yang baik antara konselor dan konseli dalam penetapan tujuan dan pemilihan teknik. Kekurangan terapi behavioral. A. Dapat mengubah perilaku tetapi tidak mengubah perasaan. B. Mengabaikan faktor rasional penting dalam terapi. C. Tidak memberikan wawasan. D. Mengobati gejala dan bukan penyebab. E. Melibatkan kontrol dan manipulasi oleh konselor. Selanjutnya, contoh penerapan konseling behavior yaitu Faisal merupakan anak yang pintar. Hal ini terbukti ketika masih berada pada kelas 9. Dia selalu mendapatkan posisi 5 besar nilai tertinggi di kelasnya. Bahkan Faisal sempat mengikuti pelatihan untuk perwakilan kelas tersebut dalam kegiatan cerdas cermat tingkat nasional. Meski akhirnya Faisal tidak terpilih ke dalam kontingen yang mewakili sekolah, akan tetapi semenjak kelas 10, keadaan berubah begitu drastis. Faisal sering tidur di kelas pada saat jam mata pelajaran. Dan pernah suatu ketika gurunya menjumpai Faisal sedang bermain game online hingga larut malam di warnet samping rumah guru tersebut. Pernah juga Faisal tidak masuk kelas meski pada saat itu jam belajar berlangsung. Namun dia sedang menikmati makanan di kantin. Hal ini yang mendorong Faisal untuk dikonseling. Konselor membentuk hubungan terapeutik dengan konseli dan konselor, menentukan tujuan dan mengeksplorasi pilihan konseling pada konseli. Setelah pembentukan hubungan yang terapeutik ini, konselor mengeksplorasi penyebab konseli menjadi jarang masuk kelas. Dari sini ditemukan jawaban yang jelas bahwa alasan utama konseli tidak masuk kelas karena kurang menyukai guru mata pelajaran matematika yang mengajar di kelas konseli. Hal tersebut didapati bahwa konseli merasa kurang nyaman karena pernah dihardik dengan nada yang keras oleh guru tersebut. Latihan asertif digunakan untuk melatih konseli yang mengalami kesulitan dalam membedakan perbuatannya keluar dari kelas pada saat jam belajar itu adalah benar atau layak. Penerapan latihan asertif ini dapat berguna bagi konseli untuk mengungkapkan perasaannya kepada guru mata pelajaran tersebut. Maka konselor memainkan peran sebagai guru mata pelajaran, sedangkan konseli akan diajak untuk berdiskusi dengan latihan ini. Diharapkan dengan latihan asertif ini, maka konseli dapat mengeluarkan kecemasan yang selama ini dipendam untuk dicurahkan, sehingga konselor akan dapat memahami lebih jauh tentang diri konseli. Selanjutnya, konselor menggunakan pengondisian aversi dengan menghilangkan kebiasaan dari konseli saat guru mata pelajaran tersebut masuk di ruang kelas. Konseli yang biasanya sering tidur, cemas, takut, dan menyepelekan guru tersebut dibuat kepekaannya dalam mengamati stimulus yang akan diberikan oleh konselor. Seperti misalnya pada saat konseli merasa cemas dengan guru mata pelajaran tersebut, maka konselor memberikan respon bahwa guru tersebut selama memberikan jam di kelas hanya sebentar saja. Toh masih banyak guru mata pelajaran lainnya yang menyenangkan yang akan memberikan pelajaran lainnya di kelas konseli. Satu hal yang tidak disukai konseli terhadap sikap guru tersebut adalah karena guru itu pernah menghardik konseli dengan suara yang keras. Karena konseli berasal dari keluarga yang ada overprotektif terhadap anak dan ketika di rumah, konseli selalu dimanja serta tidak pernah dimarah, maka konseli yang tidak dialaminya di kelas. Adapun kesimpulan materi hari ini yaitu pendekatan dalam layanan konseling merupakan suatu strategi untuk memberikan intervensi kepada konseli. Tujuan yang akan dicapai adalah perubahan pada konseli yang memungkinkan konseli untuk dapat menerima diri, memahami diri, menyadari diri, mengarahkan diri, dan aktualisasi diri. Dalam proses konseling, dimensi perubahan merupakan tujuan yang akan dicapai oleh konselir dan konselor. Banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan pendekatan dalam konseling. Di antaranya adalah karakteristik personal, karakteristik problem, hingga pada tujuan yang hendak dicapai. Behavioristik merupakan salah satu pendekatan teoritis dan praktis mengenai model pengubahan perilaku konseli dalam proses konseling
dan psikoterapi. Pendekatan behavioristik yang memiliki ciri khas pada makna belajar, conditioning yang dirangkai dengan reinforcement menjadi pola efektif dalam mengubah perilaku konseli. Pandangan deterministik, behavioristik merupakan elemen yang tidak dapat dihilangkan. Namun pada perkembangan behavioristik kontemporer, pengakuan pada manusia berada pada tingkat yang lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan awal-awal munculnya teori ini, pendekatan behavioristik menekankan pentingnya lingkungan dalam proses pembentukan perilaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku salah sesuai, tidak sekedar dengan menggantikan simptom yang dimanifestasikan dalam tingkah laku tertentu. Dengan pendekatan behavior, diharapkan konseli memiliki tingkah laku baru yang terbentuk melalui proses conditioning, hilangnya simptom, dan mampu merespon terhadap stimulus yang dihadapi tanpa menimbulkan masalah baru. Itulah penjelasan materi tentang pendekatan konseling behavior. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.